Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini. Ya, kita ketemu lagi di sesi kedua mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Kita akan bicara tentang hukum perdata. Keren ya. Kita nggak akan bicara tentang hukum pidana karena untuk bisnis yang paling banyak itu adalah perdata. Kalaupun nanti ada pidana, itu khusus biasanya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Tapi itu belakangan lah. Ya. Pada kesempatan ini saya akan mulai dengan share screen. Ya, udah kelihatan ya. Baik, kita lihat. Nah, ya. Oke. Ini yang kemarin ya. Jadi perbedaan yang utama antara hukum pidana sama perdata adalah kalau pidana itu orang melawan masyarakat umum. Dalam hal ini masyarakat umum diwakili oleh negara. Ya. Untuk itu secara umum pidana tidak dibutuhkan aduan atau tuntutan. Ya. Jadi otomatis bukan delik aduan. Memang ada beberapa yang delik aduan. Baru bisa terjadi kalau ada pengaduan. Tapi itu di pidana sangat jarang. Ya. Kemudian hakimnya aktif di dalam persidangan untuk mencari kebenaran hakiki. Ya. Dia akan melihat dari berbagai alat bukti, digali juga barang buktinya, apakah bisa menjadi alat bukti, sampai minimum ada 2 alat bukti yang meyakinkan. Ya. Nah, kalau perdata enggak. Perdata itu adalah orang melawan orang. Bisa juga orang melawan badan hukum atau badan hukum melawan badan hukum. Ya. Tidak ada perkara kalau tidak ada pengaduan. Jadi harus ada pengaduan dulu. Kalau nggak ada yang ngadu ya dianggap nggak ada masalah. Karena perdata itu adalah hukum yang sifatnya privat. Kalau pidana sifatnya umum, publik. Ya. Perdata privat. Oke. Ya. Di sini hakimnya itu relatif pasif. Apa yang dia cari? Dia cuma mendengar aja, terus dia memeriksa kebenaran dokumennya kayak gimana. Oke, itu secara umum yang terjadi teorinya. Cuman sekarang kita menghadapi konvergensi. Artinya ruang antara hukum pidana sama hukum perdata itu sudah mulai terjadi overlap, tumpang tindih. Contoh, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Korupsi itu apa yang menarik? Ada yang namanya kejahatan korporasi. Yang dituntut apa? Badan hukum. Ini aneh, tapi ya perkembangan zaman. Oke? Nah, hukum perdata, tadi saya sudah sebutin ya. Hukum perdata itu adalah hukum privat, hukum pidana itu adalah hukum publik. Ya. Dia perdata itu lebih ke arah kepentingan pengaturan hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. Oke? Nah, kita pegangannya yang umum itu pakai 2. KUH-PER. Kita nyebutnya KUH-PER. Itu artinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke? KUH-PER atau bahasa Belandanya Burgerlijk Wetboek. Sama KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Apa itu? Wetboek van Kopenhandel. Keren ya. Suka Belanda Depok saya ini. Oke, balik lagi, ingetin lagi sejarahnya. Hukum perdata kita timbulnya itu mengikuti dari hukum awal di Romawi. Romawi ngikutin dari pada waktu itu dari daerah timur Persia ada Raja Hannibal yang melakukan intervensi ke Romawi dan dia membawa sistem hukum tertulis. Ini diambil oleh Romawi, mereka menggunakan corpus juris civilis, artinya kesatuan hukum untuk masyarakat sipil. Nah, karena
Romawi itu juga dia menguasai Prancis, maka tatkala Prancis bangkit dengan Napoleon sebagai kaisarnya, dia mengadopsi hukum-hukum corpus juris civilis dari Romawi menjadi Napoleon Code. Ya, terbagi dua ya, kode sipil sama kode commerce. Artinya hukumnya udah bagi dua, hukum publik dan hukum privat. Balik lagi asas konkordansi yang sebelumnya kita bicara, negara yang menjajah itu mempengaruhi sistem hukum dari negara yang dijajah. Perancis menjajah Belanda. Belanda menjajah Indonesia. Jadi ini ikut deh kita ke mereka. Oke. Nah, Indonesia mengadopsi KUH PER dan KUHD itu melalui pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Nggak mau susah. Gimana caranya? Daripada bikin susah-susah, yang ada kita nyatakan berlaku sampai ada perubahan. Pinter emang orang-orang itu. Jadi besok kalau ada jadi orang besar pasti pinter juga mikirnya kayak gitu ya. Nah, apa fungsi hukum perdata? Hukum perdata itu ada dua, kita nyebutnya, jadi Anda jangan kaget. Itu hukum material atau hukum formal. Hukum material itu maksudnya adalah begini, hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan hak kewajiban. Contoh, perdata itu adalah jangan nyolong. Maksudnya apa? Kalau kita buat perjanjian, maka jangan mencederai perjanjian itu. Ya, orang kalau janji menyerahkan barang dalam 30 hari, kemudian dia tidak menyerahkan, maka itu ada ketentuan hukumnya. Dia artinya one prestasi dan sebagainya. Itu disebut sebagai hukum material. Pokok perkaranya. Nah, hukum formil itu adalah hukum acara kita nyebutnya. Gimana caranya? Kalau umpamanya Anda si A dan si B ini berselisih gara-gara one prestasi, nah bagaimana caranya si A ini bisa menuntut si B? Nah cara ini tadi disebut hukum formil, mulai dari daftarnya, pengaduan, tuntutannya caranya seperti apa, tata cara persidangannya bagaimana, terus kemudian keputusannya seperti apa, penegakannya seperti apa. Jadi lebih ke arah tata caranya. Oke? Nah, itu kita mesti pintar. Sepandai-pandainya orang membicarakan tentang ayat-ayat, pasal-pasal di dalam KUHP, kalau dia tidak menguasai dari hukum formil, maka biasanya tuntutannya akan dinyatakan NO. NO itu artinya apa? Tidak bisa diterima. Niet on van niet onkan van gelijk. Susah bener ya. Artinya tidak bisa diterima. Ya. Jadi hati-hati. Ada hukum formil, ada hukum material yang mengatur tentang hak kewajiban, ada hukum formil, tata cara untuk ke pengadilannya. Ya. Hukum perdata secara umum terbagi ada dua ya. Yang formilnya itu tentang bagaimana perorangan dan bagaimana mereka mempertukarkan kepentingan. Hukum formil tentang cara mempertahankannya di dalam pengadilan. Termasuk proses-proses beracara di pengadilan. Ya. Beracara di pengadilan itu artinya nggak bikin pesta, tapi bagaimana proses-proses di ruang sidang. Itu namanya acara di pengadilan. Oke. Nah, pengaturannya secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk van Wetboek itu dia terbagi dari 4 buku. Buku pertama bicara tentang orang. Bahasa Belandanya Personrecht. Person itu orang, recht itu hukum. Kemudian yang kedua bicara tentang kebendaan. Zakenrecht. Yang ketiga dia bicara tentang perikatan. Ya.
Perjanjian itu adalah bagian dari perikatan. Buku yang keempat ini bicara tentang daluarsa. Daluarsa itu apa ya? Expired dan pembuktian. Apa yang masih bisa dituntut, kapan dia sudah tidak bisa dituntut, itu daluarsa. Bagaimana cara membuktikan apa saja yang dianggap sebagai alat bukti, itu disebut pembuktian. Ya, daluarsa itu verjaring, kalau pembuktian ini adalah bewijs. Ya. Pelan-pelan Anda nanti lama-lama bisa membaca tulisan itu. Kalau bahasa Belanda, J itu dibaca Y. Kalau J itu dibaca Y, kalau G itu dibacanya Ho, Ho. Makrotnya itu kayak Hoin. Ho. Latihan. Ho, Ho, Ho. Oke, kita balik. Buku satu. Buku satu itu kita bicara tentang orang ya. Contoh, yang pertama tentang nama orang. Tentang bagaimana di catatan sipil. Ya, cara mencatatnya. Terus bagaimana perubahannya. Jadi namanya, berubah nama. Terus kemudian kenal lahir dan sebagainya. Termasuk juga domisili. Tempat dia tinggal, tempat asal, dan sebagainya. Ya. Bicara juga tentang bagaimana perkawinan. Bagaimana tentang anak. Siapa yang disebut anak? Yang diakui apa? Statusnya gimana? Perkawinan bisa dicegah nggak? Bagaimana cara pencegahannya? Hak kewajiban suami istri. Bagaimana tentang harta perkawinan? Pembagiannya gimana kalau terjadi perceraian? Pembagiannya bagaimana kalau terjadi kematian dan harus jadi waris? Terus bagaimana juga kalau ada orang-orang yang dianggap tidak mampu? Perwaliannya seperti apa? Itu bicara semua tentang orang ada di buku satu. Oke. Nah, buku dua. Buku dua kita akan bicara tentang benda. Ya. Benda itu adalah barang goederen yang mempunyai hak atau rechten. Ya, sehingga barang tadi bisa menjadi objek untuk dijadikan hak milik. Kalau tidak bisa dijadikan hak milik, maka dia tidak bisa disebut sebagai benda, zaken. Maka dia disebut non benda. Oke. Pembagian barang itu ya itu tadi ya. Ada yang barang berwujud, nggak berwujud. Bergerak, nggak bergerak. Dapat dihabiskan, nggak dapat dihabiskan. Contoh kayak tanah. Ya, tanah itu karena dia barang yang ada hak dan bisa menjadi objek milik, maka dia disebut sebagai benda. Nah, cara kepemilikannya gimana? Ada yang hak milik, hak guna usaha, hak pakai, warisan karena ada yang meninggal, surat wasiat, gadai, hibah, dan sebagainya. Oke? Buku 3. Buku 3 ini agak banyak. Dia bicara tentang perikatan. Ada banyak ya. Mulai dari umumnya apa? Perikatan yang perjanjian, perikatan yang karena undang-undang. Perikatan itu hapus karena apa? Tentang jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian kerja. Ya, perjanjian kerja ada beberapa yang masih menggunakan buku KUH per ini, buku 3 KUH per. Kalau yang tentang pekerjaan antara buruh dan majikan, karyawan dan perusahaan itu oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang 13 2003 diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Ya. Terus kemudian tentang perseroan perdata. Apa? Ini lebih ke arah CV, CV firma itu diatur di perseroan perdata. Badan hukum itu lebih ke arah PT, ya. Ada yayasan, okay. Ada perkumpulan. Terus kemudian bagaimana caranya hibah ya, bukan ghibah ya, hibah memberikan secara cuma-cuma. Bagaimana tentang penitipan barang? Bagaimana tentang pinjam pakai? Bagaimana dengan pinjam pakai sampai habis?
Bagaimana yang disebut bunga tetap atau bunga abadi? Ini terutama di urusan pinjaman sama cara menghitung kerugian. Yes. Bagaimana dengan kalau ada perjanjian atau persetujuan yang sifatnya untung-untungan? Nah, itu diatur juga di situ. Bagaimana tentang cara melakukan pemberian kuasa? Kalau ada orang mau menanggung hutang atas orang lain, bagaimana penanggungan hutang? Yang terakhir, bab 18 adalah bagaimana kalau kita membuat perdamaian jika terjadi satu perselisihan. Oke, itu buku 3. Buku 4, kita akan bicara tentang pembuktian dan daluarsa. Di dalam ilmu hukum itu ada yang utama adalah alat bukti. Ya. Jangan tertipu dengan barang bukti. Nanti kita bedakan. Alat bukti yang diakuin itu adalah bukti tertulis, dokumen, surat. Ya. Email sekarang sudah dianggap sebagai bukti tertulis juga. Ya. Saksi, ya. Baik dari saksi memberatkan atau saksi meringankan. Oke. Kalau saksi memberatkan itu adalah saksi the charge. Kalau saksi meringankan, saksi the charge. Oke. Terus persangkaan. Persangkaan ini artinya adalah bagaimana hakim mengambil kesimpulan. Jadi persangkaan, siapa persangkaan? Maksudnya adalah persangkaan dari sang hakim. Oke. Terus kemudian ada pengakuan, terus ada di bawah sumpah. Itu alat buktinya. Ya. Daluarsa secara umum, terutama untuk tanah ya, kalau tanah tersebut tidak dikelola atau tidak diurus dalam 30 tahun, maka orang yang ada di situ bisa mengajukan permohonan hak untuk memiliki tanah tersebut. Ya. Ini artinya kalau Anda punya aset, hati-hati. Jangan sampai lupa sehingga 30 tahun nggak ditengokin. Itu bisa disamber orang. Dan itu sah. Ya. Karena 30 tahun tidak diurusin. Terus alasan-alasan untuk membebaskan dari kewajiban. Tuntutan ya, contoh. Hutang piutang dan waris. Kalau Anda terlibat hutang piutang, umpamanya saya ngutang ke Anda gitu ya. Terus Anda nggak nagih-nagih, udah jatuh tempo. Anda nggak nagih-nagih sampai 5 tahun. Begitu Anda nagih, saya bilang, oh gugur, udah nggak bisa. Sudah lewat, ya sudah daluarsa. Ya. Demikian juga dengan waris. Kenapa? Karena nanti Anda lihat, waris itu bisa diterima, boleh ditolak. Jasa buruh, penginapan, rumah makan, jangka waktunya 1 tahun. Jadi kalau saya makan di warung Anda, terus Anda lupa nagih sampai 1 tahun lebih sehari aja, gugur. Hilang. Kenapa? Daluarsa. Medis, kalau ada tindakan-tindakan medis yang salah dan sebagainya, terus kemudian tidak dilakukan penuntutan dalam 2 tahun, maka dianggap daluarsa. Ya, itu contoh-contoh dari daluarsa. Oke. Nah, sekarang kita ngomong tadi yang saya katakan, apa bedanya antara barang bukti sama alat bukti. Kita lihat dulu, barang bukti. Barbuk, kalau orang-orang bilang barbuk, BB. Ya. Barang bukti itu adalah apa aja yang bisa disita. Yang sifatnya punya terdakwa. Yang dipikir itu adalah diperoleh dari tindak pidana atau apa hasil dari tindak pidananya, dari kejahatannya. Benda tersebut digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau di dalam persiapan. Benda tersebut digunakan untuk menghalangi terjadinya penyelidikan tindak pidana. Benda itu khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana. Atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Itu barang bukti. Ya. Beda dengan alat bukti. Alat bukti itu apa? Dokumen. Ya kalau berdata dokumen, surat. Pokoknya sesuatu yang tertulis.
Saksi. Saksi ini orang, nggak bisa saksi bisu. Ya. Terus kesimpulan persangkaan dari hakim. Pengakuan dari masing-masing pihak. Sumpah. Ya. Tapi yang paling kuat itu ada di dokumen, surat. Ya. Kemudian saksi. Yang lainnya relatif lebih lemah. Nah, sistematikanya kurang gini. Secara ilmu hukum itu ada di beberapa kayak hukum perorangan, hukum kekeluargaan itu ada di buku 1. Hukum kekayaan itu ada di buku 2 tentang bedah, ada juga hukum di buku 3 tentang perikatan. Hukum waris ada di benda, ya. Tapi juga ada di orang. Kenapa? Menentukan siapa yang jadi pewaris, dapatnya berapa, itu ada di orang. Karena urusannya dengan nikah. Nikah, cerai, mati. Oke? Nah, subjek hukum. Subjek hukum itu masih ingat yang materi kemarin, Ati sama Rini. Ya. Siapa yang menjadi subjek, mana yang jadi objek, mana yang hubungan hukum, mana yang peristiwa hukum, mana yang akibat hukum. Ya, balik lagi, ditonton lagi. Secara umum, perdata melihat subjek hukum itu ada dua. Yang satu manusia, ya, maka disebutnya sebagai naturlijk person, manusia alamiah dari lahir sampai mati. Nanti ada perkecualiannya. BW itu artinya KUH per. Ingat ya, burgerlijk wetboek. Oke. Nah, yang kedua adalah recht person, orang secara hukum. Kita mengenalnya sebagai badan hukum. Ya. Bentuknya dari kumpulan orang atau organisasi yang sudah mendaftarkan diri dan diakui sebagai satu kesatuan hukum sendiri. Dianggap seperti orang. Apa? Dia punya hak dan kewajiban dan dia bisa memiliki aset. Ya. Itu disebut sebagai badan hukum. Recht person. Nah, di dalam undang-undang ini, kita juga membahas satu yang penting. Apa itu? Tidak semua orang itu bisa melaksanakan haknya dalam hal terutama untuk menegakkan haknya. Karena hanya orang-orang tertentu yang secara umum orang-orang bisa menegakkan. Tapi ada orang-orang tertentu tidak bisa menegakkan karena dia dipandang tidak cakap. Cakap ini lebih ke arah kemampuan ya, ability ya, bukan ganteng, cantik, nah, bukan fisik, tapi ability. Ya, ya diatur di pasal 1330 KUHP. Yang nggak cakap itu apa? Satu, umurnya di bawah 21 tahun. Ya. Kalau dia di bawah 21 tahun bisa dianggap cakap, asal dia sudah menikah. Di bawah 21 tahun sudah menikah atau 21 tahun ke atas itu jadi tidak cakap kalau dia tidak sehat pikirannya. Ya. Nah, tapi untuk tindakan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan nurunin batasnya. Disebut cakap kalau untuk melakukan perkawinan kalau yang laki umur 19, yang perempuan umur 16. Ya. Jadi Anda itu udah boleh kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya. Jangan bangga dengan status jomblo lah. Apalagi ngomong jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Nggak ada itu. Oke? Yang kedua, nggak cakap. Orang di bawah pengampuan. Pengampuannya. Beda dengan perwalian. Pengampuan itu perlindungan. Kalau perwalian itu adalah pengurusan secara uruf. Pengampuan, di bawah pengampuan itu ada 3. Ya, yang pertama adalah dia nggak mampu ngurus dirinya sendiri, apalagi orang lain. Orang tersebut gelap mata. Artinya emosional. Tidak bisa terkontrol emosinya. Lebih banyak spontan, mikirnya belakangan. Ya. Kalau bahasa kerennya
Biasanya orang-orang itu kalau ngomong tiba masa tiba akal kita. Yang terjadi tiba masa hilang akal. Apa ya? Bahasa lain sumbu pendek jarang mikir. Oke. Yang ketiga, orang tersebut adalah pemboros. Pemboros itu dianggap tidak mampu. Kenapa? Dia tidak bisa ngontrol tentang keuangannya. Jadi 3 orang ini tadi golongan itu harus diwakilkan tindakan hukumnya oleh walinya atau pengampunya. Kemudian sebelumnya perempuan itu juga dianggap tidak mampu, tidak cakap. Kasihan loh. Di bawah 21 nggak cakap. Ya. Kalau dia udah nikah nggak cakap. Harus di bawah suaminya. Nah, jadi kasihan. Nah, tapi dengan adanya Undang-Undang Perkawinan sama surat edaran Mahkamah Agung tahun 63, maka perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Oke? Dan ini kata-kata yang khas ilmu hukum, semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian. Enak. Tinggal dia ngelihatnya apa? Ada undang-undang di bawah KUHP, KUHPER, itu nanti ada undang-undang. Nah, itu tinggal disesuaikan aja di situ. Ya. Itu cara mikirnya orang hukum. Nah, dari orang yang nggak cakap tadi, masih ada yang dikecualikan. Artinya yang umumnya nggak cakap, tapi bisa dianggap cakap. Apa itu? Satu, dia dapat surat pernyataan dewasa oleh presiden ya, untuk kondisi tertentu. Silakan lihat di pasal 419 dan 420 KUHP atau 18 tahun ya dengan ketetapan dari pengadilan. Untuk kasus apa? Pasal 426. Atau kalau dia mau buat surat wasiat 18 tahun sudah boleh ya. Dia boleh mengaku sebagai mempunyai anak itu pada umur 19 tahun. Dia bisa diajukan sebagai saksi dalam pengadilan kalau umurnya sudah 15 tahun. Kalau orang-orang boros, kan dianggap nggak cakap ya orang boros, itu dia boleh membuat surat wasiat, boleh kawin. Ya, jadi boros juga masih boleh kawin. Ya. Tapi melakukan pembelanjaan, melakukan perjanjian, nggak boleh. Harus walinya atau pengampunya. Oke? Kita kemudian ngomong tentang domisili. Domisili itu ada 2. Satu, tempat dia tinggal yang sesungguhnya, tempat dia hidup. Ya, itu bisa sukarela sifatnya maupun mandiri, dia hidup di situ. Ya. Adalah tempat bagaimana dia didefinisikan tinggalnya di mana. Ya. Ya, termasuk ada di situ nanti ada istri ngikutin suami, buruh ngikutin majikan. Itu adalah domisili hukumnya. Sementara ada lagi tempat tinggal yang dipilih. Umpamanya rumahnya nggak di situ, tapi untuk urusan hukum dia bilang saya minta diselesaikan di wilayah hukum tertentu. Nah, tempat wilayah hukum tertentu itu adalah tempat domisili yang dia pilih. Ya. Contoh, kalau dia mati terus dibawa ke rumah duka di Angke gitu ya, maka tempat tinggal dipilih, domisili hukumnya adalah di rumah kematiannya, bukan di rumah semasa dia hidupnya. Ya. Demikian juga dengan domisili hukum. Jadi ingat, kenapa domisili penting? Karena pada waktu nanti Anda menuntut, Anda harus tahu dia domisilinya di mana. Kalau domisilinya salah di dalam tuntutan, maka tuntutan Anda akan NO. Ya, tidak bisa diterima. Need on van Lake. Wah, baru ingat saya. Tidak bisa diterima. Ya, jadi hati-hati, domisilinya mesti dipilih.
Kadang-kadang kalau berperkara, orangnya menyerahkan, menunjuk domisilinya ada pada kantor pengacaranya. Nah, itu bisa juga. Ya. Kalau kita ngomong tentang anak. Anak itu terbagi beberapa. Anak sah, ya, perkawinannya sah, anak di luar kawin, ALK gitu nih. Itu ada dua, yang diakui sama nggak diakui. Ya. Terus anak zina, ya. Ini menarik, ini lucu ini. Yang disebut zina, itu syaratnya apa? Laki perempuan. Kalau laki perempuan ini sama-sama tidak terikat perkawinan, maka itu bukan zina. Nggak bisa dituntut. Gila nggak tuh? Tapi kalau salah satu terikat, umpamanya yang perempuan itu istri orang, atau yang laki itu adalah suami orang, maka itu disebut zina. Ya, kacau itu. Oke. Nah, itu anak zina itu beda dengan anak luar kawin. Oke. Terus kemudian anak sumbang. Anak sumbang itu incest. Ya. Bisa jadi kakak adik, paman ponakan, terus kemudian pokoknya yang dekat-dekat satu garis gitu. Itu disebut sebagai anak sumbang. Ya, incest kalau bahasa kerennya. Anak-anak tersebut klasifikasinya akan menunjukkan haknya seperti apa, terutama dalam urusan waris. Oke? Terus bagaimana? Orang tua itu apa sih yang bisa dilakukan orang tua? Itu juga disebutkan di dalam buku 1. Ya. Orang tua itu berkuasa atas anaknya kalau anaknya belum 18 tahun dan juga anaknya belum kawin. Apa sih yang menjadi kekuasaan orang tua? Kepentingan anak, kekayaan anak. Ya. Bisa dicabut kalau apa? Terbukti lalai atau kelakuannya buruk. Ya. Bisa juga orang tua tadi minta, kalau dicabut itu kan pengadilan yang mencabut. Bisa juga dia minta pembebasan. Ya. Artinya dia minta, udahlah lepaskan aku dari tanggung jawab itu. Pengadilan bisa memberikan. Ya. Kalau pencabutan itu atas permintaan orang lain, tapi kalau pembebasan itu atas permintaan orang tua itu sendiri. Oke? Ini juga ngomong tentang perwalian, syarat-syarat perwalian seperti apa, macam perwaliannya seperti apa, isi tugasnya, dan apa yang bisa dilakukan kalau dia mau dicabut. Oke? Apa ya? Gak susah deh, kurang lebih sama lah. Oke? Perkawinan. Nah, perkawinan itu ada beberapa. Kalau yang tadi per KUHP, kemudian yang paling terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 1 74, terus Peraturan Pemerintah Nomor 10 83 tentang izin kawin dan cerai bagi PNS. Ini terutama zamannya Butin Soeharto, itu yang melarang PNS untuk beristri lebih dari 1. Bisa, tapi syaratnya susah benar. Ya. Dan kalau dia ketahuan lebih dari 1, bisa dipecat. Ya. Terus kemudian Peraturan Pemerintah 4590, perubahan yang mempermudah atau tepatnya mencabut izin yang persulitan dari PP nomor 1083. Itu adalah sumber-sumber hukum perkawinan di Indonesia saat ini. Berubah? Bisa berubah. Kalau ada undang-undang yang baru, itu bisa berubah. Jadi ini up to date pada waktu saya ngomong. Habis itu walau-walau bisa lah. Meneketehe ya. Nah, materinya tadi ya, kita ngomong tentang buku 2 tadi, tentang benda. Itu tentang hukum tentang kebendaan sama hukum waris. Oke. Karena hak waris itu lebih dianggap sebagai ini bisa jadi hak milik, maka dia dianggap sebagai
benda. Di samping itu, perubahan status kepemilikan satu benda, salah satu caranya adalah melalui mekanisme warisan. Makanya dia dijadikan satu di dalam buku 2 KUH per. Oke. Ini tadi yang kita lihat ya, macam benda. Macam benda itu ada benda material, imaterial. Material itu adalah benda berharga, imaterial itu dianggap nggak berharga. Benda bergerak, tidak bergerak. Apa sih contohnya benda bergerak? Mobil, motor, sepeda, tas, terus apa lagi ya? Laptop, itu benda bergerak. Benda tidak bergerak, rumah, tanah, gedung. Ada satu lagi, kapal dengan tonase tertentu, gede, itu dianggap sebagai benda tidak bergerak. Oke. Kemudian ada benda dapat diperdagangkan, ada benda tidak dapat diperdagangkan. Benda dapat dibagi, benda nggak dapat dibagi. Apa itu contohnya? Rumah. Ada anak 3 dapat warisan rumah dari bapaknya. Nah, ini benda ini tidak bisa dibagi. Gimana masuk rumahnya dibagi 3? Nggak bisa. Caranya apa? Dijual dulu, duitnya dibagi 3. Ya. Tapi kalau rumahnya sendiri dibagi 3 nggak bisa. Maka dia masuk benda yang tidak dapat dibagi. Benda dapat diganti, benda tidak dapat diganti. Kurang lebihnya seperti itu. Itu benda. Berikutnya. Saya ngantuk ya. Nggak apa-apa, kita terusin. Hak itu adalah kekuasaan atas satu benda ya, yang diberikan pada satu orang. Dia boleh melakukan apa saja. Sifatnya mutlak, dapat diperdebatkan terhadap siapapun. Ya. Sifatnya mengikuti. Benda itu bergerak kemana? Kepemilikannya tetap pada orang tersebut. Ya. Kalau dia ada bermasalah, terutama dengan negara, maka hak milik tadi diakui, dihargai, didahulukan dibanding yang punya umum. Ya. Terus kemudian gugatan bisa dilakukan yang orang-orang yang mengganggu haknya. Bisa juga hak miliknya tadi dialihkan kepada orang lain. Ya. Hak benda itu beda dengan hak perorangan ya, karena hak benda ini sifatnya kalau ada benda yang bisa jadi hak milik. Kalau hak perorangan itu lebih ke arah perlakuan terhadap orang tersebut. Hak perorangan itu contohnya apa? Memilih, dipilih, hak politik, ya itu hak perorangan. Hak dilindungi oleh hukum, itu hak perorangan. Kalau hak kebendaan sifatnya adalah menyangkut harta, hak milik. Oke, sip. Berikutnya. Ini adalah hak-haknya. Yang menarik ini banyak sudah berubah, terutama dari adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 50, Undang-Undang Pokok Agraria, ya. Hak milik itu dulu namanya eigendom. Sekarang jadi hak milik, hak waris itu masih tetap. Hak menikmati hasil, hak pakai hasil itu sekarang menjadi hak pakai. Hak pengabdian tanah itu menjadi hak pengelolaan lahan. Hak gadai itu dijadikan satu dengan hipotek atau tanggungan. Hak obstal itu adalah hak guna usaha. Hak erpach itu juga hak guna bangunan. Lupa saya. Obstal sama erpach itu. Karena udah nggak dipakai. Memakai mendiami, hak pakai, hak pengelolaan lahan, macam-macam, bisa macam. Hak bunga atas tanah itu lebih ke arah leasing, ya, gadai, hipotek, tanggungan. Banyak yang sudah berubah, terutama dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Hak lama itu apa? Yang diatur oleh Hindia Belanda, penjajah kita.
Oke. Ini contohnya ya, Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Eh, Kayak hipotek dicabut dengan hak tanggungan. Ya. Maka tidak ada lagi namanya hipotek, diganti dengan hak tanggungan. Kalau yang di bawah hipotek, ya, jadi kalau hipotek atas tanah diganti hak tanggungan. Tapi kalau hipotek bukan tanah, itu diganti dengan fidusia namanya. Hipotek itu apa sih? Gini, si A pinjam duit ke si B. Si B tanya, lu gimana balikinnya? Udah deh gue balikin. Balik. 2 tahun gue balikin. Kalau lu nggak balik gimana? Jaminannya. Udah, lu pegang. Si A bilang, lu pegang sertifikat tanah gue. Ya, kalau 2 tahun kagak gue bayar, lu bisa jual. Nah, dipegangkan oleh si B. Nah, ini yang disebut hipotek. Dokumen yang melindungi, yang menyatakan bahwa tanah ini dijaminkan oleh A yang pinjam kepada B yang minjemin sampai jangka waktu tertentu. Kalau tidak dibayar, maka boleh dijual oleh si B. Nah, surat itu tadi disebut hipotek. Oke? Nah, tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik SHM, hak guna usaha HGU, hak guna bangunan HGB, hak pakai, hak sewa, hak buka tanah, hak mengut hasil hutan, hak-hak lain. Ya. Gila ya, tahun tersebut kita sudah punya hak guna air, hak pemeliharaan penangkapan ikan, ya, hak guna ruang angkasa. Gila nggak? Roket juga nggak punya, tapi kita udah bilang tentang ruang angkasa itu juga adalah bagian dari kedaulatan kita. Jauh ke depan mereka mikir. Sekarang kita ngomong waris. Masih di buku 2. Orang itu baru disebut ahli waris, terjadi bagi waris, syaratnya satu, mati dulu. Kalau belum mati, maka itu tidak bisa disebut sebagai waris. Ya. Jadinya bisa hibah. Ya. Syaratnya mati dulu. Kalau belum mati, bukan warisan. Bayi, meskipun dia baru lahir, kalau untuk waris, dia disebut ya, bisa dijadikan ahli waris. Ya. Kecuali orang tuanya dianggap tidak patut terima waris. Siapa? Siapa yang tidak patut terima waris? Ada ya, kriteria. Salah satunya kalau yang yang onwardig ini, yang tidak terima ahli waris tadi membunuh si pewarisnya. Nah, karena dia membunuh, maka hak menjadi ahli warisnya dicabut. Nah, untuk memperoleh waris ada 2. Satu, pewarisan menurut undang-undang yang sudah diatur. Istri itu, masih ingat yang kemarin ya, istri itu separuh dari harta bersama. Nanti sisanya dibagi oleh istri sama anak-anaknya. Itu pewarisan menurut ketentuan undang-undang. Yang kedua adalah pewarisan testamenter. Itu adalah berdasarkan surat wasiat. Istri saya nanti dapat sekian, anak saya yang ini dapat sekian. Nah, pakai wasiat, surat wasiat. Itu juga bisa untuk menentukan warisnya. Oke, ini adalah yang menurut undang-undang ahli waris ab intestato. Ya. Tugas kemarin ada yang hebat. Dia sudah ngomong tentang ahli waris golongan 1, 2, 3, 4. Cakep. Benar itu. Golongan 1 adalah anak langsung. Lurus ke bawah. Sama suami atau istrinya. Golongan 2, orang tua naik atau saudara kandungnya. Golongan 3, sedara laskars. Artinya kakek moyangnya, baik dari bapak atau ibu. Keempat,
adalah sepupu. Ya, itu aja. Oke? Nah, investato itu bisa untuk dia sendiri, bisa pergantian tempat. Apa itu? Kalau ternyata A, bapak, istri, A, istrinya B, anaknya C sama D. A meninggal, maka pewarisnya B, C sama D, ya kan? Lah D-nya itu meninggal. D punya anak namanya E. Maka E menjadi pewaris sebagai pengganti D. Ya, itu yang dimaksud dengan penggantian tempat. Oke? Kalau menurut surat wasiat testamenter, testamen itu adalah wasiat. Apa yang dia mau ditulis. Apa aja termasuk tentang siapa walinya, siapa yang diakui sebagai anak luar nikah, siapa yang dikuasakan untuk mengatur tentang testamennya. Ya, berupa satu, untuk menunjuk satu orang atau berapa orang jadi ahli waris. Ya, atau legat, kasih kepada orang lain di luar ahli warisnya. Ya. Untuk itu nanti ada syaratnya, ada bebannya, dia jadi ahli waris, dia jadi legat, kalau begini, juga ada waktunya, maksimum segini, minimum segini, ketetapan waktu ada juga. Ya. Bisa bentuknya terbuka, bisa juga dia dititipkan, ada saksinya, bisa juga tertutup, hanya diberikan dan dibuka oleh notaris setelah dia meninggal. Ya, kalau yang holografis testamen itu dibuat oleh notaris, tapi terus kemudian disegel. Oke? Kalau open bar dia sendiri yang buat. Ada saksinya, dibawa ke notaris. Oke? Nah, ini kemarin masih ingat ya? Warisan itu bisa diterima, bisa ditolak. Kenapa coba? Kenapa orang nolak warisan? Kira-kira apa? Kita selalu terjebak yang disebut warisan itu ada harta. Padahal Anda jangan lupa, hutang itu juga bisa diwariskan. Dan biasanya orang-orang yang menolak warisan ini adalah tatkala dia tahu si pewaris, bapak atau ibunya itu utangnya gede. Ada, saya nolak warisan. Kenapa? Wow, daripada kalau diterima bayar utang dia. Secara hukum positif, perdata dia bisa menolak. Ya. Cuman sekali dia nolak, nggak bisa terus habis itu balik. Ya jadilah tak terima. Nggak boleh. Nah, itu pernah kejadian. Menurut dia bapak ibunya banyak utang. Dia langsung dia tolak waris. Disetujuin pengadilan. Nggak lama kemudian ternyata bapak ibunya punya saham di satu perusahaan. Gue deh kaya raya, dia mau minta lagi. Nggak bisa. Sudah terlanjur. Ya. Jadi ingat ya, secara perdata Anda boleh menerima, Anda boleh menolak warisan. Secara agama Islam harus diterima. Kurang ajar kalau nggak mau bayarin utang orang tuanya. Ya. Sekarang kita ngomong tentang perikatan. Buku 3. Perikatan itu harus ada setidaknya 2 pihak. Harus ada keuntungan manfaat dari pihak A atau pihak B. Dua-duanya harus ada mendapatkan keuntungan manfaat. Ini bedanya dengan di common law. Kalau di common law, perikatan itu juga bisa yang punya yang dapat manfaat cuma satu orang. Itu disebut perikatan. Kalau di kita civil law tidak. Perikatan itu dua-duanya harus dapat manfaat. Perkara seimbang atau enggak itu relatif enggak masalah. Ya. Kalau cuma satu yang dapat manfaat itu namanya hibah. Kalau di kita hibah. Kalau di sana
di common law itu dianggap tetap sebagai perikatan, ya. Jadi karena itu ada dua kepentingan, maka harus ada kewajiban, ada prestasi, ada hak. Kalau kewajiban atau prestasi tadi tidak dipenuhi, maka itu disebut sebagai wan prestasi. Oke? Unsur perserikatan. Nah ini udah tahu nih, ya, dari kita satu ya. Siapa yang hubungan hukumnya, siapa subjek hukum, siapa objek hukum. Masih ingat ya? Lihat lagi ya. Paling banyak perikatan itu adalah yang sifatnya mempunyai nilai ekonomis. Terus kemudian kita lihat apa yang disebut sebagai kewajiban. Prestasi, ada 3. 1, memberikan sesuatu. Ya. Perikatan positif ya. Berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Positif. Atau tidak berbuat sesuatu. Negatif. Oke. Nah, kalau tidak lakukan, maka itu disebut wan prestasi. Contoh. Saya beli sarung dari Abdul. Betul. Saya beli sarung 100 lusin. Yang 50 lusin warna hijau, yang 50 lusin warna merah. Sampean antar tanggal 10 November jam 10 pagi di rumah saya. Oke? Ya. Benar ya? Oke. Tatkala Abdul nggak ngirim sarung tadi, itu kan prestasi. Tatkala Abdul ngirim jumlahnya 80, itu kan prestasi. Tatkala Abdul Abdul ngirim jumlahnya 100, tapi 70 merah, 30 hijau. Itu juga salah. Oke? Demikian selanjutnya. Ya. Ternyata dia kirimnya tanggal 11. Itu juga wan prestasi. Dia kirimnya ke kantor. Itu juga wan prestasi. Ya, nggak ngirim, salah. Ya. Atau saya udah bilang, merah, hijau. Tapi jangan dibungkus jadi satu. Ternyata dia bungkus. Nah itu wan prestasi juga. Oke? Perikatan lahir dari undang-undang kurang lebih ada seperti ini. Perjanjian juga seperti ini. Saya rasa ini dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi agak banyak. Kita akan bikin sesi 2A berikutnya. Ya, karena ini kelihatannya banyak. Saya rasa seperti itu. Untuk utara, saya mohon diri dulu. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.